Sudah terlihat, Mbak? Mbak Fafa? Nggih, sudah, Bu. Ampun, Bu. Halo? Sampun, Bu. Beneran. Halo, Mbak Fafa? Sudah terlihat, Mbak Fafa? Sampun, Bu. Sampun, baik. Maaf ya, ini nggak bisa on kamera. Kita bahas bersama-sama ya, Mbak ya, untuk soal pertemuan pertama ini. Nanti tolong ditulis jawabannya benar berapa, salah berapanya. Nanti biar kita tahu di mana soal-soal yang sulit ya. Memang untuk SKB bidan itu soalnya sepertinya mudah, tapi di situ banyak sekali yang mengkecoh sehingga kadang-kadang merasa loh, tadi saya mengerjakan itu gampang, tapi kok ternyata kok nilainya kok tidak sesuai seperti itu. Nah, biar nanti sama-sama bisa fokus, tidak apa-apa ya, nanti kita bahasnya bareng-bareng, gantian membacakan soalnya ya Mbak ya. Untuk nomor 1, minta tolong Mbak Anissa untuk dibaca soalnya, Mbak Anissa. Nggih, Bu. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesa bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja. Minum banyak, hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, BB 8,5 kg, PB 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya apa Mbak? Saya jawabnya A, Bu, pemberian zinc selama 1 minggu. Nah, ini ya, jadi ini ada kata kuncinya ya. Jadi di sini bayinya diare sejak 2 hari. Kemudian dari hasil pemeriksaan tidak ada darah dalam tinja. Bayinya minumnya juga banyak. Tidak ada mata cekung, tidak ada. Turgor kulitnya juga kembali baik. Berarti ini termasuk diare yang apa, Mbak? Kan diare ada 3 ya. Diare tanpa dehidrasi. Kemudian dehidrasi ringan, dehidrasi berat. Kalau pada kasus ini, kira-kira masuk kategori apa nih? Diare tidak dehidrasi, tidak dehidrasi. Ya, tidak ada dehidrasi. Jadi untuk penata laksanaan yang betul adalah jawabannya pemberian oralit. Ya, jawabannya E ya, setuju ya. Karena di sini termasuk tidak ada tanda-tanda dehidrasi ya, betul ya. Kemudian untuk soal nomor 2, Mbak Fitri. Mbak Fitri ada? Nggih, Bu. Nggih. Nomor 2 Mbak Fitri. Nggih. Seorang bayi laki-laki umur 2 bulan dibawa ibunya ke BBM untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi sehat serta menyusu kuat, riwayat imunisasi sebelumnya polio 1, Hepatitis B. dan hepatitis B. Hasil pemeriksaan BB 4 kilo, PB 53 cm, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit. 128 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan kepada kasus tersebut? Jawaban saya A, Bu, BCG. Ya, betul ya.
Jadi setelah hepatitis 1, polio 1, selanjutnya adalah BCG. Dengan catatan kalau sudah lebih dari 2 bulan harus dilakukan mantuk tes nggih. Kalau masih 2 bulan masih boleh langsung BCG. Tapi kalau sudah lebih dari 2 bulan syaratnya harus dilakukan mantuk tes terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, Mbak Indra. Seorang bayi perempuan umur Ini 1 tahun, Mbak, 1 tahun. 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesa, bayi masih diberikan ASI riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 0,1 sampai 3, hasil pemeriksaan BB 9 kg, BB 74, suhu 37, pernafasan 30 per menit, imunisasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Campak. Campak atau campak atau MR ya, setuju ya untuk 9 bulan. Kemudian nanti kalau 1,5 tahun adalah booster dari DPT. 2 tahun booster dari campak ya. Nomor 4 Mbak Mulyani. Mbak Mulyani ada? Masih tindakan mungkin Bu, masuk Oh sore. iya. Oh iya, Mbak Nur Hidayatul dulu. Ibu, seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di klinik dan sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan BP 3.500 gram, panjang badan 55 cm, frekuensi jantungnya 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, gerak aktif, tonus otot baik, prioritas perencanaan selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa Mbak? Imunisasi B0 ya. B0. Ya, kenapa tidak dijawab yang lainnya? Kapan Fitka diberikan? Fitka 1 jam setelah Nah, ya. hepatitis. Oke, jadi setelah IMD, nah itu kan dilakukan pemeriksaan fisik, termasuk memberikan identitas bayi, pengukuran antropometri juga masuk di pemeriksaan fisik, kemudian injeksi Fitka, baru kemudian 1 jam setelah pemberian Fitka pada asuhan 1 jam kedua yaitu pemberian imunisasi HB0. Jawabannya B, nggih. Untuk nomor 5, Mbak Hasna, nggih. Mbak Hasna ada. Mbak Resti dulu kalau nggak ada. Mbak Resti ada? Ada, Bu. Nggih. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan ATRM. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BB bayi 4.000 gram, PP 56 cm, kulit lanugo sedikit, LK 31 cm, sudah enggak apa-apa. Langsung aja. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Apa Mbak? B. Dismatur. Loh, kalau dismatur itu berarti yang A nggih, B. Bu. Nah,
Jawabannya A, A. nggih. Bayi Ya, baru jadi normal. definisi dari bayi baru lahir normal itu dia kehamilannya aterem. Kemudian berat bayi antara 2.500 sampai 4.000 termasuk Bayi normal. iya, betul ya. Kalau Ya. seandainya di situ ada keterangan bahwa usia kehamilannya 41 minggu ataupun ada ditandai dengan Matur. kuku yang panjang, kulit yang ada keriput, nah itu Keriput. baru Dismantul. posmatur ya. Posmatur. Kalau dismatur itu malah belum matang, Mbak. Belum, Maksudnya seperti iya. seperti bayi itu lahir dari ibu yang diabetes. Jadi mungkin beratnya sudah di atas 2,5 kilo, tapi tanda-tanda masih pernafasannya belum baik. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dismatur. Jadi dia masih belum matang. Oke, kalau prematur dari usia kehamilannya, kemudian beratnya kurang dari 2.500 ya. Ya, ya. Bu. Ya. Nomor 6, Mbak Rina. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di RS. Gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, pernafasan 50 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 Derajat. Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? Rawat gabung dengan ibunya. Ya, setuju semua ya. Karena di sini kondisinya bayinya aterem, kondisinya stabil, tidak ada tanda-tanda gangguan nafas. Jadi jawabannya E, rawat gabung ya. Nomor 7, balik lagi Mbak Anissa. Mbak Anissa ada? Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2.550 gram. Panjang badan 5 cm, ASI keluar lancar. Hisapan bayi kuat. Hasil pemeriksaan menangis kuat. Warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? Apa Mbak? Jawabannya? Memberikan ASI on demand, Bu. Iya, betul ya. Karena ini sudah 4 jam ya. Jadi sudah lewat, ketika sudah lewat, HB0 sudah lewat, saut mata sudah lewat. Kalau mau mandikan bayi berapa? 6 jam, Bu. 6 sampai 8 jam. Ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah E, nggih. Bu. Nomor 8, Mbak Fitri ada? Ada, Ibu. Oke, Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus pada bayi perempuan umur 3 hari. Hasil anamnesis bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK lancar, BAB 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan KU baik, frekuensi jantung 120 kali per menit, panjang 44, pernapasan 40 kali per menit, suhu 36,7, tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? E. Pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat, Bu. Iya, betul ya. Jadi di situ ada kata kuncinya usianya 3 hari, kemudian tali pusatnya masih basah, lengket, kotor, tetapi dari pemeriksaan kondisinya baik ya. Denyut jantungnya normal, suhunya juga tidak panas. Jadi masih perlu hanya diberikan pendidikan kesehatan. Belum perlu merujuk, belum perlu memberikan antibiotik. Betul. Untuk nomor 9, Mbak Indra. Seorang bayi telah lahir 2 menit yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak langsung menangis, nafas megap-megap, dan gerak kurang aktif. Riwayat persalinan lama. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? C. Aspeksia.
Ya, betul ya. Di situ ada tanda-tanda bahwa bayinya tidak langsung menangis dan megap-megap serta gerakan kurang aktif. Kita tahu bahwa penilaian bayi baru lahir adalah dilihat dari yang pertama bernafasnya ya, menangis atau tidak, bernafas atau tidak, kemudian tonus ototnya ya. Kalau ada tanda-tanda tidak seperti itu berarti bayi mengalami asfiksi. Untuk asfiksi sendiri langkah yang pertama dilakukan apa ya? High cup. Ya, langkah awal dulu yaitu high cup. Kalau ternyata dengan high cup tidak ada respon, baru melakukan PTP. iya PTP ya. Nah, udah pinter semua kok mbaknya, kerja di rumah sakit semua ya mbak ya. Iya, Bu. Ya. Terus nomor 10 Mbak Mulyani sudah ada? Mbak Mulyani wonten mboten? Mbak Nur dulu. Ibu, seorang bayi perempuan lahir 5 hari yang lalu di rumah klien. Hasil anamnesis, bayi menyusui ASI eksklusif, BAK lancar, BAP 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, BP lahir 2.900 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah muka. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah melanjutkan pemberian ASI. A. Iya, betul ya. Jadi secara fisiologis bayinya termasuk normal ya. Kalau bayi dikatakan ikteres yang fisiologis itu yang bagaimana ya? Tanpa kuning, kan ditemukan warna kuning di daerah muka. Mungkin. Ya itu, tapi terjadinya kapan Mbak? Kalau yang fisiologis? Fisiologis bisa terjadi kurang lebih sampai 1 minggu, kalau tidak salah. Ya, intinya kalau dia terjadinya ikteres itu sebelum 1 kali 24 jam atau lebih dari 1 minggu masih ikteres, nah itu termasuk patologis. Tapi kalau sudah lewat dari 1 kali 24 jam sampai dengan 1 minggu itu masih dikatakan fisiologis. Ya, kecuali kalau ikteresnya sampai ke seluruh tubuh seperti itu ya. Jadi kalau munculnya setelah 1 kali 24 jam masih dikatakan sebagai ikteres yang fisiologis. Kemudian untuk nomor 11 jawabannya A ya. Nomor 11 Mbak Hasna. Mbak Hasna ada? Mbak Risti dulu, Mbak Risti. Mbak Risti, nggak ada? Mbak Rina. Iya, Bu. Nomor 11. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah klien. Hasil anamnesa, bayi menyusu kuat. BAK lancar, BAP 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, BP lahir 2.400 gram, PP 46 cm, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut. A. Letakkan perawatan metode kanguru. Alasannya apa, Mbak? Lahir di rumah klien. Menjaga kehangatan tubuh bayi. 2 jam lalu. Di situ ada
berat badannya 2.400 ya. Iya. Kemudian Lahir di rumah suhunya lagi. 36 ya. Jadi Ya. bayi ini termasuk berat badan lahir rendah, kemudian dia hipotermi ya 36. 36. Nah, sehingga harus lakukan perawatan metode kanguru. Jawabannya A nggih. Ya. Apakah perlu dirujuk segera? Tidak. Ya, karena tidak ada gangguan pernafasan, kemudian bayi juga bisa menghisap dengan baik. Nomor 12, Mbak Anissa lagi. Ada, Bu. Nggak ada? Oh ya, Mbak Fitri. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit. BB 4000, panjang 51, hasil pemeriksaan frekuensi jantung 120, pernapasan 40, suhu 36,5, lanugo sedikit, vernik kaseosa kurang, kulit keriput, kuku jari panjang, gerak aktif. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? D. Posmatur, nggih, Bu. Iya, Posmatur. betul ya. Jadi dari berat badannya kan dia sudah sesuai ya 4.000 aterem, tapi disertai dengan tanda-tanda lanugo sedikit, verniknya kurang, kulit keriput, jari panjang. Nah, itu adalah ciri-ciri bayi posdet atau posmatur ya. Nomor 13, jadi mesti di soal itu ada kata-kata kuncinya gitu, Mbak. Nomor 13, Mbak Mulyani. Nggak ada. Belum ada. Mbak Nur lagi kalau gitu. Ibu, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 6 minggu yang lalu. Anak 1 menyusui bayinya secara eksklusif, belum pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, inspikulo panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? Apa Mbak jawabannya? Bingung saya, Bu. Ragu. Kan saya jawab. Jadi di situ ada kuncinya gini, ibunya ini kan nifas ya, menyusuinya ASI eksklusif dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Seperti itu kan, harusnya kalau pilihannya bahwa dia sedang nifas dan ingin ASI eksklusif kan harusnya AKDR ya, karena tidak mengandung hormonal ya. Pil kombinasi, suntik kombinasi jelas salah karena bisa mengganggu produksi ASI. MOW juga tidak mungkin karena umurnya 24 tahun. Ya, yang mungkin kan AKBK sama AKDR. Nah, di situ ada kuncinya. Inspekulo panjang uterus 5 cm. Kontraindikasi penggunaan AKDR. Ya, jadi AKDR itu dipasang pada ibu dengan yang panjang uterusnya minimal 7 cm. Jadi kalau 5 cm tidak bisa. Ya, resiko terjadi ekspulsi karena uterusnya terlalu pendek. Makanya tidak boleh dipasang AKDR. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B ya, AKBK. AKBK. Seandainya tidak ada inspekulo panjang uterus 5 cm, maka pilihan yang paling tepat adalah AKDR. Ya. Jelas ya? Jawabannya B nggih. Kemudian nomor 14.
Mbak Risti? Ada Mbak Risti? Nggak ada. Belum ada. Ya, soalnya satu rumah sakit ya Mbak ya, pasti ada yang jaga sore, ada yang bareng ya. Heeh. Mbak Rina lagi, Mbak Rina minta tolong Mbak Rina. Nggih, Bu. Aduh. Seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB suntik 3 bulan, datang ke BPM. Mengeluh selama 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tanda-tanda kemungkinan hamil negatif, efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Jawabannya D, Bu, amenorrhea. Amenorrhea ya, jadi kalau tidak haid adalah amenorrhea. Kalau spotting berarti perdarahan bercak. Kalau menometroragi perdarahan lebih di luar siklus haid ya. Kemudian nomor 15. Nomor 15 Mbak Anissa lagi ya Mbak Anissa. Mbak Anissa masih tindakan ya? Mbak Fitri lagi. Fitri. Mbak Fitri juga nggak ada. Mbak Nur lagi berarti. Bu. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke RS untuk memakai kontrasepsi. Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu. Anak pertama belum pernah haid, HIV positif, sedang pengobatan TB. Sedang pengobatan TB 6 bulan dan ARV, menyusu eksklusif berdasarkan hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? AKDR. AKDR boleh dengan penderita HIV, dia berisiko untuk menularkan. Iya, berisiko menularkan. Iya, betul ya. Jadi yang betul adalah AKBK ya Mbak ya. AKBK. Kalau pil kombinasi itu lebih mempengaruhi dari terapi TB-nya ya. Jadi akan menurunkan efektivitas dari pengobatan TB. Pemakaian pil sama suntik ini ya. Jadi yang benar adalah AKBK. AKDR tidak boleh ya Mbak. Yang beresiko terjadi penularan penyakit melalui hubungan seksual tidak direkomendasikan untuk pemakaian AKDR ya. Nah, itu kadang-kadang yang bingung. Soalnya gampang tapi ternyata kok ada yang kecoh ya. Nomor 16 Mbak Risti lagi. Ya, Bu. Yeah. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke BPM mengatakan ingin memakai kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu. Selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 170/100, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? AKDR. Ya, betul ya. AKDR. Kenapa kok AKDR? Karena di situ tidak mengandung hormon.
Tidak mengandung hormon, ASI eksklusif, dan dia ada hipertensi. Ya, jadi kalau hipertensi, KB hormonal itu tidak diperbolehkan ya, atau kontraindikasi. Jadi jawabannya A. Nomor 17, Mbak Rina. Mbak Rina ada? Nggak ada ya. Mbak Anissa sudah kembali? Belum. Mbak Fitri? Nggak ada juga. Ini tinggal beberapa ini. Yes, nggak Saya apa-apa. aktif. Mbak Indra? Ibu, Iya. sore. Perempuan umur 30 Heeh. tahun datang ke BPM mengeluh mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir. Hasil anamnesa mengaku akseptor KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20 kali per menit. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? D. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Oke, betul ya. Jadi untuk terapinya diberikan dulu pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Harapannya nanti siklus haidnya menjadi teratur ataupun spottingnya nanti bisa berhenti ya, tidak boleh langsung dilepas. Kemudian nomor 18, Mbak Nur. Ibu, seorang perempuan P3 Ardol umur 40 tahun datang ke BPM untuk menghentikan kehamilan. Hasil anamnesis, anak yang terakhir usia 6 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120, nadi 90, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan tidak ditemukan tanda-tanda kemungkinan hamil. Bidan memberikan konseling. Jenis konseling apakah yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut? Apa jawabannya? B, Bu. Jawabannya C ya, paripurna. Jadi konseling untuk kontrasepsi mantap itu adalah paripurna ya, di mana dia sudah ada kata kuncinya umurnya 40 tahun menghentikan kehamilan ya. Jadi ini adalah termasuk konseling paripurna. Jadi konseling untuk mengakhiri dari kehamilan atau kontrasepsi mantap itu paripurna. Kalau awal itu untuk calon akseptor KB yang mungkin baru menikah, baru awal ingin menggunakan kontrasepsi itu awal. Kemudian untuk lanjutan ya untuk kontrasepsi mungkin yang metodenya jangka panjang seperti IUD, AKDR, AKBK seperti itu. Kalau pembinaan itu yang sudah pemakaian, kemudian pengenalan sama dengan yang awal tadi ya. Jadi jawabannya kalau untuk KB kontrasepsi mantap termasuk konseling paripurna ya Mbak ya, karena di situ menyampaikan segala macam tentang efek samping dari penggunaan KB kontrasepsi mantap ya. Jawabannya C ya. Untuk nomor 19, Mbak Risti lagi, kalau ada Mbak Risti. Bidan melakukan pendataan ke desa. Didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24 kali per menit, suhu 367 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut?
konseling penggantian jenis kontrasepsi, Bu. Alasannya? Karena sudah 7 tahun karena sudah 7 tahun menggunakan alat kontrasepsi suntik. Efek sampingnya apa kalau sudah terlalu lama? Efek sampingnya mempengaruhi hormonnya. Ya, selain mempengaruhi hormon juga bisa menimbulkan efek dari osteoporosis ya. Jadi penggunaan KB suntik yang terlalu lama itu dapat memicu terjadinya osteoporosis lebih cepat ya. Jadi dianjurkan untuk ganti metode ya. Jawabannya betul D ya Mbak ya. Bu. Nomor 20 Mbak Rina. Jaga sore Mbak Rina. Udah yang ada aja gantian enggak apa-apa. Biar enggak lama ya. Bidan melakukan pendataan ke desa, didapatkan seorang nomor 20 Ibu. Bidan melakukan pendataan ke desa. Iya. Ya. Iya. Didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi susuk 6 batang. Hasil pemeriksaan KU baik. Tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36. Berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? 5, Bu. Ya, betul ya. Ini jenis AKBK yang lama ya, 6 batang untuk 5 tahun. Kalau yang terbaru yang sekarang dipakai adalah yang 1 batang Implanon untuk 3 tahun, kemudian Indoplan yang 2 batang juga untuk 3 tahun. Untuk nomor 20 betul jawabannya E. Nomor 21 silakan yang ada siapa gantian? Enggak apa-apa, Bu. Saya, Bu, mumpung belum tindakan. Ya. Seorang perempuan Ye. umur 11 tahun datang ke BPM untuk menunda kehamilan. Hasil anamnesis setelah menikah 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, planotes negatif. Bidan telah melakukan informed choice kepada klien mengenai alat kontrasepsi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa jawabannya? Inform consent, Bu. Ya, betul ya. Jadi sebelum melakukan pemasangan kontrasepsi terlebih dahulu konseling dulu. Dalam konseling itu diberikan tentang jenis-jenis kontrasepsi atau diberikan informed choice. Kalau sudah pasien itu memilih, baru kemudian dilakukan informed consent terlebih dahulu sebagai aspek legal, baru melakukan pelayanan kontrasepsi. Betul ya, jawabannya 21C. Nomor 22. Seorang perempuan 28 tahun datang ke RS untuk mengikuti program KB. Hasil anamnesis mengaku sudah mempunyai anak umur 5 tahun. Hasil pemeriksaan fisik KU baik, tensi 110/80, pernafasan 22, suhu 37,37, nadi 84, planotes negatif. Pasien memiliki riwayat tumor payudara. Alat kontrasepsi yang paling sesuai untuk klien tersebut Apa jawabannya? Apa, Mbak? MOW, Bu.
Loh, kok MOW? Ayo dilihat lagi soalnya. Masih umur 28, baru punya anak 1, umur 5 tahun. Masa MOW? Yudi, Bu. Ya, Ayudi ya. Karena di sini ada riwayat tumor payudara. Jadi kontraindikasi untuk penggunaan KB hormonal. Pil, suntik, implan tidak boleh. MOW juga tidak karena usianya baru 28 dan baru punya anak 1. Ya, harus teliti, ya. Jawabannya B ya, Mbak ya. Ayudi. Kalau kontraindikasi dari IUD sendiri itu ya tadi yang punya berisiko terjadinya penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual ataupun ada riwayat perdarahan di luar siklus haid. Ya. Nomor 23. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang bersama suaminya ke BPM, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu. Ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tidak ada tanda-tanda kehamilan. TB tes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya? Kalender, Bu. Loh, Suntik. pakai alat kontrasepsi. Ini loh ada kata kuncinya alat kontrasepsi. Kemudian umurnya baru 20 tahun. Terus ingin menunda kehamilan. Berarti dipilih yang reversible ya, yang paling tinggi tingkat kembalinya kesuburan. Jawabannya Kondom. Pil, Bu. Apel. Iya. Nah, ya, jangan terkecoh ya. Kalau metode kalender itu tidak menggunakan alat kontrasepsi ya, Alat termasuk kontrasepsi. metode sederhana ya. Nomor Ya, Bu. 24. Seorang perempuan umur 27 tahun, aseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, palpasi TFU belum teraba. Inspekulo benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? C. Melakukan tes kehamilan. Ya, alasannya kenapa? Ya, karena terlambat datang bulan. Ya, jadi karena tidak haid tetapi posisi IUD masih pada tempatnya ya. Jadi dipastikan dulu kalau memang tidak hamil, nah mungkin baru nanti konsul ke dokter untuk diberikan terapi hormon. Tapi yang paling penting kalau kita di BPM dilakukan tes kehamilan dulu ya. Kemudian nomor 25. Seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Memberikan konseling konseling untuk kontrasepsi darurat. Ya, betul ya. Karena di situ ada kata kuncinya sudah melakukan hubungan seksual. Kalau tidak ada kata-kata melakukan hubungan seksual berarti
Apa asuhannya? Melanjutkan konsumsi pil. Ya, kalau terlambat 1 hari berarti minumnya langsung 2 pil ya. Jadi soal-soalnya sama, tapi karena ada kata kuncinya yang berbeda, maka jawabannya juga lain ya. Nomor 26. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesis setelah menikah 1 bulan yang lalu. Saat ini sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tidak ada pembesaran abdomen. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? C. HKDR. Ayo. Pil. Masih baru menikah 1 bulan, belum punya anak. Yang paling reversible ya jawabannya pil. Ya Mbak ya, kadang gampang ya Mbak ya, tapi kok ya kadang sih salah ya. Kurang teliti membacanya. Iya betul, jadi mungkin perlu dihayati. Atau gini Mbak, triknya itu kalau sampean baca soal-soal seperti ini bisa dibalik pertanyaannya dulu, baru kemudian soalnya. Misalkan gini, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kan sudah punya bayangan bahwa yang ditanyakan jenis alat kontrasepsinya. Baru jenengan nanti Baca soal. baca soalnya. Iya, seperti itu. Gitu. Tujuannya apa? Kadang kalau pertanyaannya itu tidak ada yang mengaruh ke tanda-tanda vital misalkan ya, kan nanti bisa cepat, tidak usah dibaca tanda-tanda vitalnya, kan kayak gitu ya. Coba nomor 27. Ojo Mbak Resti terus, Rek. Kasihan. Yang lain enggak apa-apa, gantian. Saya wakilkan, Bu. Seorang perempuan usia 30 tahun, P1, asa abortus, udah abortus, datang ke BPM dengan keluhan ingin menggunakan KB pil hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya, senggama terputus. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak ada massa. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Menggunakan pil. Apa? Pipet tes. Melanjutkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, ini sudah melakukan hubungan seksual tanpa KB atau senggama terputus ya, kan berisiko untuk sudah terjadi kehamilan, dia belum haid. Berarti dianjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Ya, jawabannya A ya. Ibu. Nomor 28. Seorang perempuan 4 tahun, aseptor KHL, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36, tidak ada massa pada abdomen. Pemeriksaan genetal bercak darah positif, efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Spotting. Jawabannya spotting. Ya, betul semua. Jawabannya A. Nomor 29. Seorang perempuan umur 25 tahun, aseptor KB pil, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare.
Hasil pemeriksaan KU ibu baik, tensi 100/60, nadi 70, pernafasan 28, suhu 37, tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Menganjurkan berhenti minum pil sementara. Ya, betul ya. Jawabannya A ya. Karena dia masih pemakaian awal ya, jadi bisa jadi masih fase adaptasi. Menganjurkan berhenti minum pil dulu. Nomor 30. Nomor 30, seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, aseptor KB pil, datang bersama keluarga ke RS dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 36,8, tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? C. Jawabannya. Sekaligus. Minum Ya, 2 pil C. sehari. Ya, C ya, karena di situ tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual pada saat lupa minum pil ya. Kalau ada kata-kata itu baru jawabannya gondar ya. Nomor 31. Mbak Seorang perempuan Maulani. 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan aseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37, pernafasan 20. Bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? Tadi sudah sama soalnya. C. Pil kombinasi. Iya, pemberian pil kombinasi ya, 1 siklus untuk mengatur hormonnya. Nomor 32. 32. Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0 datang ke RS dengan keluhan bercak darah. Sudah 2 minggu. Hasil anamnesis saat ini aseptor KB implan dipasang 1 bulan yang lalu. Tidak ada nyeri dan pusing. Hasil pemeriksaan BB 54, tinggi badan 160, tensi 110, nadi 80, abdomen tidak teraba massa, in speculo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien pada kasus tersebut? Gangguan hormonal. Gangguan hormonal. Gangguan hormonal ya. Gangguan hormonal apa efek samping kontrasepsi? Nah, jadi efek sampingnya itu karena kan. Ayo, apa yang paling tepat? Efek samping kontrasepsi. Karena udah ada KB. Jawabannya E ya, efek samping kontrasepsi ya. Karena kalau gangguan hormonal tidak hanya spotting ya. Kemudian nomor 33, gantian Mbak Resti, kasihan. Seorang perempuan 9 tahun P3A0 baru dipasang implanon di BPM. Hasil anamnesis umur anak terkecil 6 bulan. Hasil pemeriksaan 110/80, pernafasan 22, nadi 84, suhu 36,8, bidan lalu memberikan konseling mengenai kontrasepsi tersebut. Berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut?
2 tahun. C 3 tahun. 3 tahun ya, untuk 1 batang maupun 2 batang sama efektivitasnya 3 tahun. Nomor 34. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, pernafasan 22, nadi 84, suhu 6,8. Nampak implan di ujung luka pemasangan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? D. Mencabut dan mengganti batang susuk. Ya, jawabannya D ya. Tapi kalau seandainya di soal ada tanda-tanda infeksi, ada peningkatan suhu, maka harus dilakukan kolaborasi ataupun dirujuk. Ya, betul ya. Jadi di situ karena hanya terlihat kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi, suhunya juga normal, maka cukup dengan dicabut dan mengganti batang susuk yang baru. Nomor 35. Seorang perempuan umur 30 tahun, P2A0, nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminor. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, nadi 80, suhu 37, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Mal. Ayo, jangan terkecoh. Dia AKDR. sudah haid. Ya, kalau sudah haid berarti efektif enggak pakai mal? Sudah tidak efektif. Iya, karena AKDR. oh AKDR. Ayo, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminore. Kondom. Kontraindikasi. Nah, Kondom, Bu. Kan iya. LDR. Kondom ya, jawabannya C. Ya. LDR pakai yang LDR pakai Iya. kondom. Oh. Kalau ini loh kata-katanya itu mendapatkan haid. Nah, kalau sudah mendapatkan haid artinya sudah tidak bisa pakai mal ya, karena kan dia sudah kembali ke suburannya. Kalau di sini belum haid, baru jawaban yang paling tepat mal. Tapi ketika sudah haid, maka mal sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Harus teliti. Sedia kondom yang LDR. Nomor 36. 37 tahun, P4A0 datang ke BPM dengan keluhan takut hamil. Hasil anamnesis Ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom. Namun bocor. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran. Abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Perencanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Konseling kontrasepsi darurat. Nah, betul ya, karena di situ ada kata-kata dan sudah melakukan hubungan seksual. Nomor 37. Seorang perempuan umur 37 tahun, P4A0 datang ke BPM bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode KB. Hasil anamnesis menstruasi teratur, siklus 28 hari. Anak terkecil 1 tahun, memiliki riwayat preeklamsi dan perdarahan postpartum serta berencana tidak ingin menambah anak. Hasil pemeriksaan 110/70, nadi 80, pernafasan 20, abdomen tidak teraba massa.
Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? D, Bu. MOW. 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 Nah, setuju ya. Yang itu ada Setuju, kata karena kuncinya. sudah tidak Anaknya mau sudah nambah. empat, tidak mau nambah. Dia punya riwayat preeklamsi yang akan lebih beresiko jika hamil lagi. Ya, nomor 38. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul disminor, belum haid dan belum berhubungan seksual. Pemeriksaan KU baik, tensi 170/100, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, TFU tidak berubah. Metode apakah pada yang tepat pada kasus tersebut? Mal Mal. Mal ya, karena di situ ada kata-kata bahwa ASI eksklusif, kemudian belum haid dan belum ya, betul. Ya, tinggi. Nomor 39. Seorang perempuan umur 17 tahun datang ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 hari yang lalu dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 90/70, nadi 80, pernafasan 20, 36, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran. Abdomen tidak ada pembesaran uterus. Konseling KB yang tepat pada kasus tersebut adalah hormonal. Sederhana. Ayo, baru menikah. Tadi pil termasuk kontrasepsi apa? Reversibel. Ya, baru menikah 1 hari ya. Jadi pemilihan kontrasepsi yang paling cepat kembali ke suburannya. Reversibel ya Mbak, jangan hormonal. Ya, ya, kalau reversibel itu artinya kembalinya cepat, bisa kembali ya. Kalau irreversibel tidak bisa kembali ke suburannya kan gitu ya. MKJP Bu. Metode kontrasepsi jangka panjang itu untuk mengatur jarak kehamilan. Mungkin yang sudah punya anak untuk mengatur jaraknya pakai MKJP. Kalau baru menikah, belum punya anak, ya dipilih yang paling cepat kembali ke suburannya atau reversibel. Oke. Nomor 40. Seorang perempuan 10 tahun datang ke BPM konsultasi KB sederhana. Hasil anamnesis baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Saat baik, tensi 90/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus? Pil. Ayo, apa? Ayo, itu ada tulisannya KB sederhana. Ayo. Nah, kondom ya, setuju ya. Jadi kata kuncinya di situ KB sederhana. Baru menikah. Ya. Ayo, sekarang coba ketik di chat. Udah habis kan soalnya ya? Iya, sudah. Nah, cek ya berapa benernya. Salahnya berapa? Benernya aja, benernya berapa? Salahnya saja, Kak Bu. Oh ya, salahnya ya, jadi Pinter-pinter teman-teman. Nggak apa-apa. Untuk evaluasi kita saja kok. Di sini kan kita apa namanya? Nggak pakai sungkan izin atau apa ya.
Wes kita belajar bareng. Mungkin bisa chat berapa benernya, salahnya aja buat evaluasi. Di ini ya, di obrolan ya, langsung chat. Di Ya, chat, Bu. di chat Mbak. Ya, Salahnya ya ini ya. ini Ya. ya salahnya boleh, benernya boleh. Ini usianya masih di bawah 35 semua, nggih? Ya, Ya, Bu. Bu. Masih perawan. Remaja. Iya, kan kalau di bawah 35 kan bisa ikut CPNS, bisa ikut P3K, tapi kalau sudah di atas 35 kan sudah nggak ikut CPNS lagi. Berarti masih semangat semua. Di RSUD ya Mbak ya, RSUD Probolinggo. Iya, Bu. Oh, dihitung dulu ya, berapa salahnya. Yang lain tindakan mungkin Bu. Oh ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Jadi intinya gini, kalau dilihat dari hasilnya, mungkin karena satu, ngerjakannya di Sambi tadi karena dinas, ya tidak apa-apa. Ya, Bu. Mungkin Lagi kurang, dinas penting. kurang konsentrasi ya. Kalau dilihat dibahas bersama kan sebenarnya soalnya enggak susah, nggih. Berarti Iya. tinggal membiasakan ya. Nanti kita belajar lebih sering lagi ya. Nanti seandainya kalau ada belajar mandiri, ada soal-soal yang masih bingung dengan jawabannya, boleh japri saya. Nggih, kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau kerso dibuat aja grup WA, Mbak. Nanti saya dimasukkan. Oh, nggih, Bu. Ada Mbak Rizky kan ya? Dalam? Nggih. Ya, Minta nomor. gitu ya. Nomornya, Nggih, Bu. nomor saya 0857 Bentar, Bu. 0857 0857 30 63 Nggih. 7113. Nggih. Monggo nggak apa-apa. Kalau mau bikin grup, monggo nanti saya dimasukkan. Nggih, Nanti mungkin yang 0857 30 63 7113. 7113. Nggih. Nggih. Bu Wahyu. Iya, Bu Yuni ya. Nggih. Ya. Matur nuwun ya. Kalau sudah jam 8:30, mungkin teman-teman ada yang mau operan, nggak apa-apa, kita tutup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Nanti mungkin hari Terima kasih Jumat, ilmunya. Mbak Vita, nggih, jadi gantian biar nggak bosen.
Nanti Bu. kalau Oke, saya Bu, tak bikin makasih. PPT, mungkin sedikit materinya bisa saya tampilkan PPT. Ini tadi karena dadaan, jadi saya belum menyiapkan PPT-nya ya. Terima Nggih, Bu. kasih, mohon Nggih, Bu. maaf, semoga tetap semangat terus ya. Amin. Informasi segera keluar biar Amin. belajarnya tambah semangat. Nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi matur nuwun wabarakatuh. semuanya nggih. Nggih, Bu.